warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ayah dan bunda? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sekali berbagi tips kepada ayah dan bunda seputar bagaimana mengajarkan matematika yang asyik kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, saya sudah mengajar banyak siswa sejak tahun 1999, dan dari pengalaman saya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam matematika ketika mereka berada di tingkat atas. Saya juga mengamati bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memahami konsep karena mereka lemah dalam memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, KPK, dan FPB. Alasannya adalah karena belum kuatnya dasar yang mereka dapatkan pada usia dini. Jadi bersamalah dengan saya, nama saya Silvana Syah, saya praktisi pendidikan matematika. Saya mempunyai video-video untuk membantu orang tua mengajarkan anak-anak matematika di level dasar, menengah, dan atas, serta ide-ide parenting di saat pandemi COVID-19 ini, di mana semuanya melakukan kerja atau belajar dari rumah. So, stay tune ya. Ayah dan bunda, di depan tadi saya bicara bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep matematika setelah mereka berada di bangku SMP ataupun di SMA. Itu dikarenakan mereka lemah memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, KPK, dan FPB. Padahal dalam matematika, siswa itu diharuskan untuk memilih keruntunan dalam berpikir. Siswa tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring segitiga siku-siku tanpa mengetahui apa itu akar kuadrat. Dan akar kuadrat tidak bisa dilakukan kecuali jika sudah tahu perkalian dan pembagian. Dan perkalian dan pembagian tidak akan tahu keduanya jika tidak mengetahui penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi kalau diibaratkan sebuah pohon ya, kita harus mengerti akarnya dulu, ranting, kemudian memahami batangnya, dahannya, ranting, dan buahnya. Tapi yang menarik dari matematika adalah jika kita sudah mengerti konsep dasarnya, kita bisa menurunkan sendiri konsep-konsepnya. Ayah dan bunda, kita tahu sekarang banyak anak-anak yang kalau disuruh belajar susah ya. Tiap hari main game sampai berjam-jam, main TikTok, main IG berjam-jam sampai habis waktunya. Waktu belajar sangat sedikit. Dan banyak orang tua yang mulai keteteran karena anaknya malas belajar. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana orang tua bisa mengatasi malas belajarnya anak sehingga anaknya menjadi rajin belajar. Step pertama yang orang tua harus lakukan adalah kita harus memahami apa yang menyebabkan anak itu malas belajar. Karena kita tidak tahu penyebabnya, sampai kapanpun ya, kita akan mengalami kesulitan untuk menyuruh anak kita belajar. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada orang tua dalam memahami penyebab anak malas. Termasuk saya juga dulu ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini adalah banyak orang tua berpikir anak malas belajar penyebabnya karena game, ya, karena handphone, karena TV, internet, main, atau lapar ya, atau capek dan seterusnya. Jadi penyebab utama anak malas itu sebenarnya bukan salah satu dari yang ada di sini nih, gitu. Nah, kalau anak malas gara-gara main game, caranya gampang. Mulai besok nggak boleh lagi main game. Tapi faktanya setelah anak udah nggak main game, apakah malasnya masih ada? Apakah malasnya hilang? Ternyata tidak, bukan. Artinya apa? Ternyata game bukan penyebab utama anak malas. Karena gini, setiap masalah itu selesai ketika penyebab utamanya berhasil kita atasi. Semoga dari situ paham ya. Nah, misalnya nih ya, ada ibu-ibu di rumah pusing karena cicilannya belum lunas. Kemudian dia ke dokter, gitu. Kira-kira dokter mana yang bisa nyembuhin pusingnya? Kemana-mana ya, kemana-mana kalau ibu itu pergi ya, nggak bakal sembuh pusingnya. Karena penyebab utamanya itu adalah cicilan.
gitu ya. Nah, coba besok ada tetangga yang melunasi cicilan tersebut atau yang ngutangin itu ikhlas nggak dibayar, gitu ya. Langsung pusingnya hilang. Nah, itu ya. Itulah mengapa untuk mengatasi anak malas belajar, penyebabnya utama dulu yang harus diselesaikan. Jadi, kalau anak malas belajar karena game, maka sita aja gamenya. Tapi setelah gamenya disita, apakah malasnya masih ada? HP-nya disita, apakah malasnya masih ada? TV-nya dimatikan, internetnya dibatasin, nggak boleh keluar rumah, lapar dikasih makan, biar nggak lapar, gitu ya. Capek disuruh istirahat, biar seger. Ngantuk, ya disuruh tidur, dibimbelin juga, nggak boleh dimarahin, karena kalau dimarahin bisa jadi males, gitu ya. Nah, 10 penyebab malas ini sudah diatasi, gitu ya. Pertanyaannya, jika 10 hal ini sudah diatasi, apakah malasnya masih ada? Apakah malasnya masih ada kira-kira? Masih ada ya, masih ada ternyata malas. Nah, justru hati-hati, kalau salah mengatasi malah bisa jadi buruk. Dan ini harus segera kita atasi karena waktu itu terus berjalan. Jangan tiba-tiba anaknya sudah SMA baru dibenerin. Karena dengan bertambahnya usia, bertambahnya jenjang pendidikan, pengaruh orang tua itu mulai berkurang. Dan pengaruh lingkungan ya, pengaruh teman itu mulai besar. Jadi sedini mungkin lebih bagus untuk diatasi penyebabnya. Nah, walaupun penyebabnya bukan game ya, tetap juga ya main game itu harus dibatasin. Karena game itu merupakan penyebab tambahan. Ya. Nah, Ayah dan Bunda, lalu apa sih penyebab utama anak malas? Nah, ternyata yang menyebabkan anak malas itu adalah karena mereka benci belajar matematika. Karena kata anak, matematika itu susah. Matematika itu tidak mudah. Matematika itu tidak menyenangkan. Matematika itu boring. Jadi bagaimana dong cara mengatasi? Nah, cara mengatasinya sebenarnya simple aja. Ya. Jawabnya adalah kita ubah semua bab di matematika menjadi mudah dan jadi menyenangkan untuk anak-anak kita. Misalnya nih ya, saya kasih contoh. Kita pergi ke toko buku, terus kemudian beli buku matematika yang paling bagus, yang paling tebal dan paling mahal. Kira-kira bakal dibaca nggak sama anak kita? Belum tentu dibaca ya kan? Malah mungkin aja mereka malas. Tapi kalau kita beli buku komik gitu ya, pasti langsung dibaca. Udah dibaca berulang-ulang, dibaca lagi berulang-ulang. Kenapa? Karena buku komik itu sangat menyenangkan. Nah, sama dengan program ini. Program ini dibuat untuk mengubah semua bab di SD, SMP, dan SMA itu menjadi mudah. Nah, kalau ini sudah dimulai, berarti kita sudah siap untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, kita mulai dari soal ini nih ya. Ini sebenarnya soalnya bisa dijawab hanya dengan dilihat aja gitu ya. Kalau cara biasa itu kan pasti susun ke bawah gitu kan. Dan mungkin ini akan makan waktu yang lama ketimbang cara yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi gini nih, kita mulai dengan kalikan depannya gitu kan. Kemudian kalikan belakang gitu kan. Kemudian kalikan silang ini dengan ini. Kita kalikan, kemudian kita kalikan silang ini dan ini. Kemudian hasilnya kita jumlah. Kita mulai. 1 kali 1, 1. 2 kalikan 3 itu 6 ya. 1 kalikan 3 itu 3, 1 kalikan 2 itulah 2, 3 tambah 2 adalah 5. 1, 5, 6. Oke? Mudah ya, saya ulang lagi ya. Ya, ini kita kalikan, ini dikalikan, kemudian disilang ya, kemudian disilang hasilnya ditambahkan. Oke, kita mulai. 1 kalikan 1, 1. 2 kalikan 3 itu 6, 1 kalikan 3, 3, 1 kalikan 2, 2, 3 tambah 2 adalah 5. 1, 5, 6. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan ya. Kita coba kerjakan ini ya. Oke, kita mulai ya. Yang ini tadi sudah ya. Yang ini sudah kita kerjakan lagi ya. 1 ya.
Kemudian ini 6 ya. Kalikan silang 1 kalikan 3, 3, 1 kalikan 2 adalah 2, 3 tambah 2 adalah 5. Cepat ya. Sekarang kita ke sini. Ini 1, kemudian ini 8, kemudian ini kita silang 8, 1 kali 1 adalah 1, 8 tambah 1, 9, 198. Oke. Kemudian 1, kemudian 8 ya. Kemudian kali silang 2, kali silang itu 4, 4 tambah 2 adalah 6. Oke, sekarang kita mulai yang ini. Ini sama ini kita kalikan adalah 2. Ini sama ini kita kalikan 9. Kemudian kita kalikan silang ini apa? 2 kali 3, 6. 1 kalikan 3 itu adalah 3. 6 kali 3 adalah 9. Ya, hasilnya adalah 29. Sekarang kita coba yang ini ya. 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan 4, 8. 2 kalikan 2, 4. 1 kalikan 4, 4. 4 tambah 4, 8. 288 hasilnya ya. Mudah bukan? Oke, 1 kalikan 3, 3. 3 kalikan 2 adalah 6. 3 kalikan 2 adalah 6. 1 kalikan 3 adalah 3. 6 tambahkan 3 adalah 9. 3, 6, 9. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kalau soalnya begini gimana ya? Kalau soalnya begini gimana ya? Nah, sekarang kita coba soalnya kalau begini gimana. Oke. Oke. 17 kali 13. Kita mulai lagi. Caranya sama. 1 kalikan 1, 1. 7 kalikan 3, 21. Betulan dia 21 nih hasilnya, bukan satuan. Nanti kita tulis 21 seperti ini ya. 2-nya di atas, 1-nya di bawah. 21. Begitu. Kemudian kita silang nih, 1 kalikan 3, 3, 1 kalikan 7, 7, 3 tambah 7 adalah 10, 10, 1 dan 0. Kita tulis seperti ini, ya. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0, 2, 2, 2, 1. Kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi, ya. Kita kalikan 1, ya. Kita kalikan 21. 1, 2-nya kita tulis ini 21. Gitu ya. Kemudian kita silang. Ini berapa? 3. Ya, ini kita silang. Ini berapa? 7. 7 tambah 3 berapa? 10. 10 kita tulis gimana? 1, 0. Begitu, ya. Kemudian kita hitung. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 0 itu 2. 2, 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita kerjain ini ya. Ini berapa? 1, ya kan? Ini berapa? 16. 16, gitu kan? Ini kalau ini kita silang 8 tambah 2, 10. Nah, begitu. Berapa hasilnya? 2, 1, 6. Ya. Kemudian kita kalikan. Ini kalikan ini 1, ya kan? Ini kalikan ini adalah 28, ya kan? Ini kalikan ini 7, ini kalikan ini adalah 4. 7 tambah 4 berapa? 11. Oke, ya. Jadi hasilnya adalah 2, 3, 8. Gitu. Ya. Kemudian kita coba lagi nih ya. Ini kali ini berapa? 2. Ya. Ini, sorry. Ya. 2 kali 1, 2. Ya. 3 kali 5 adalah 15 tuh. Ya kan? Kemudian kita silang ini 6, kita silang ini 5. 6 tambah 5 adalah 11 tuh. Ya. Hasil adalah 3, 2, 5. Oke, mudah bukan? Asyik? Asyik. Ya, 2 kali 1 adalah 2, ya. 6 kali 2 adalah 12, gitu kan? Kemudian kita silang 2 kali 2, 4, 6 kali 1, 6. 4 tambah 6 adalah 10. Oke, hasilnya berapa? 3, 1, 2. Ya. Kemudian terakhir, ini kali ini 3, ya. Kemudian ini berapa? 14, ya kan? Disilang 6 ditambah 7, 13. Oke, hasilnya adalah 4, 4, 4. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Yeah. Oke, sekarang kita coba selanjutnya ya, kita coba. Ya. Nah, sekarang quiz time ya. Quiz time. Sekarang dengan cara tadi ya, silakan kita kerjakan. Silakan.
Oke, cukup. Gimana? Udah bisa? Gampang? Gimana bisa ya? Alhamdulillah. Matematika asyik? Asyik banget ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi Ya, ayah dan bunda kita tuh harusnya bangga ya sama anak bangsa karena banyak anak bangsa kita ini ya yang jadi jagoan kompetisi sains dan matematika di luar negeri. Bahkan mereka menjadi profesor dan ahlinya ahli di luar negeri ya. Jadi ini artinya kita harus percaya diri untuk bersaing secara global. Karena walaupun kita makan tahu dan tempe ya, tapi Allah memberikan anak-anak kita ini ya, anak-anak bangsa kita, Indonesia ini otak yang cemerlang yang gak kalah dengan siswa di luar negeri. Apalagi jika mereka diperkenalkan dengan sistem belajar yang menyenangkan. Bisa dibayangkan bagaimana Indonesia ke depan. Coba silakan ayah dan bunda perhatikan video berikut ini. Tadi kita belajar mengenai perkalian puluhan. Nah, sekarang saya ingin jelaskan bagaimana caranya mengajarkan perkalian dasar. Ini cocok banget untuk anak kelas 1, 2, dan 3 yang masih dalam tahap belajar perkalian. Oh ya, untuk penjumlahan dan pengurangan saya skip dulu ya, karena itu akan dibahas di webinar selanjutnya. Ya, tahap awal kita kenalkan dulu yang namanya kawan ya, ayah dan bunda. Kawan itu adalah dua buah bilangan ya, yang kalau dijumlahkan nilainya 10. Misalnya nih ya, 1 biar jadi 10 berarti 9, jadi 1 kawannya 9. 2 biar jadi 10 jadinya ditambah 8, jadi kawannya 2 adalah 8 gitu ya. 3 biar jadi 10 berarti ditambah 7, berarti kawannya 3 adalah 7. 4 kawannya 6 dan 5 kawannya adalah 5. Ayah dan bunda kita bersyukur ya tinggal di Indonesia karena kebetulan huruf depan angka-angka tersebut itu sama, unik gitu. Seperti 1 dengan 9 dua-duanya S sama S. 2 dan 8 dua-duanya adalah D dan D. 3 dan 7 dua-duanya T dan T. 4 dan 6 dua-duanya E dan E serta 5 dan 5 ya, first L dan L. Sehingga untuk mengajarkan anak usia dini ya, paling efektif tuh ngajarnya pakai lagu. Gitu. Nah, ini adalah lagu yang saya ubah ya, yang bisa diterapkan ke semua hal di matematika ya, karena bilangan yang bisa dipakai sehari-hari itu adalah bilangan berbasis 10. Lagunya begini ya, ayah dan bunda. SS 1 9, DD 2 8, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, ayo siapa bisa? SS, JD, TT, EELL. Ayo kita ulang lagi. 1, 2, 3. SS 1 9, DD 2 8, TT 3 dan 7, LL 4 dan 6. Salah, ulang lagi. Lagunya seperti berikut ya. SS 1 9, DD 2 8, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, ayo siapa bisa? SS, DD, TT, EELL. Seperti itu ayah dan bunda ya. Jadi kita kenalkan dengan kawan. Nah, biar mereka itu fun ya. Kita pakai lagu dan lagu itu bisa kita nyanyikan di mana-mana ya, ketika kita antarin mereka sekolah atau ajak mereka main, kita bisa nyanyikan lagu itu gitu. Nah, setelah mereka paham mengenai kawan ya,
Maka untuk bisa menguasai perkalian itu modalnya adalah yang pertama adalah perkalian 0, perkalian 1, perkalian 10, perkalian 100 dan seterusnya. Itu modal pertamanya adalah perkalian 0. Perkalian 0 adalah segala sesuatu kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0 gitu. Kemudian perkalian 1, itu kita ajarin fundamentalnya. Nah, kalau kita ingin mengalihkan bilangan dengan angka 1 hasilnya bilangan itu sendiri. 7 dikalikan 1 hasilnya 7, 10 dikalikan 1 hasilnya 10, 3 dikalikan 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian kalau dikalikan 10 ya, tinggal kita tambahin 0 di belakangnya. Jadi 7 dikali 10, 70, 3 dikalikan 10, 30. Perkalian 3. Perkalian 3 itu lagunya, Jalan Ninjanya lagu ya, lagi-lagi lagu ya namanya. Lagunya adalah lagu Bintang Kecil, itu diubah menjadi lagu perkalian 3 ya. Lagunya seperti apa? Lagunya seperti ini. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, itu perkalian 3. Yuk kita mulai lagi ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, itu perkalian 3. Sekarang dites anaknya. Berapa 3 kali 5? Berarti nyanyi sampai angkanya 5 ya. 3, 6, 9, 12, 15. Oh 3 kali 5, 15 gitu. Kemudian berapa 3 kali 7? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Modal kita yang terakhir adalah perkalian 4. Jadi perkalian 0, 1, 10 dan 100 dan seterusnya itu harus dikuasai konsep fundamentalnya. Kemudian perkalian 2 dengan lagu Thomas Intens, perkalian 3 dengan menggunakan lagu Bintang Kecil, dan perkalian yang keempat adalah dengan menggunakan lagu Lihat Kebunku. Ya, kita lagi bersama-sama ya lagu Lihat Kebun. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, begitu ya. Jadi nanti kita harus hafalkan 3 lagu itu ya. Jadi 4 konsep dengan 3 lagu gitu ya. Jadi begitu ya kira-kira. Saya ulang lagi lagu perkalian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, seperti itu. Sekarang coba dicek berapa 4 kali 4. Nyanyi lagi. 4, 8, 12, 16, 4 kali 4 adalah 16 mah ya. Ya betul, hebat. Berapa 4 kali 6? 4 kali 6 kita nyanyi lagi. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Betul ya? 4 kali 6 adalah 20. Ini kira-kira seperti itu. Nah, luar biasa ya. Kalau kita bisa buat konsepnya itu menyenangkan, masa kecil anak-anak kita akan sangat dirindukan nanti gitu ya. Oke, setelah anak-anak tadi bisa menyelesaikan soal-soal dengan mudah gitu ya, maka kita akan menyelesaikan perkalian dasar ini ya. Pengen jelaskan bagaimana perkalian dasar. Ini cocok banget untuk anak kelas 1, 2, 3 yang masih dalam tahap belajar. Oh ya, untuk penjumlahan dan pengurangan ya, di berbagai bilangan gitu ya, nanti akan saya bahas di webinar selanjutnya, di video selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menyelesaikan perkalian dasar gitu ya. Perkalian dasar ini ya. Nah, untuk tahap awal ya, tahap awal untuk mengerjakan soal-soal ini, kita harus kenal dulu yang namanya kawan. Ya, kita harus kenal dulu yang namanya kawan. Kawan itu adalah 2 buah bilangan
yang kalau kita kalikan hasilnya 10. Oke, tentu saja cara di matematika asik berbeda dengan cara-cara yang biasa gitu ya. Nah, kita gunakan cara tidak menghafal gitu ya. Jadi kita akan menggunakan dulu cara yang berbeda, yaitu cara matematika asik. Nah, kita untuk mencari ini, kita modalnya adalah kita tahu yang namanya kawan. Kawan itu adalah dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 10. Contoh adalah 1 kawannya 9, 2 kawannya 8, ya enggak? 3 biar jadi 10 kawannya 7, 4 biar jadi 10 kawannya 6, dan 5 biar jadi 10 kawannya 5, gitu ya. Nah, kebetulan di Indonesia ini itu spesial, luar biasa spesial ya. Kenapa? Karena kebetulan banget ya. 1 huruf depannya 1 S ya. 9 huruf depannya juga S, ya kan? Berarti kita tinggal hafalkan saja 1 S, 9 S, SS, gitu kan? Kemudian 2 huruf depannya adalah D, 8 huruf depannya adalah juga D, makanya juga DD. Coba kita lihat 3, T temennya 7, T juga. E temennya adalah 6, E dan E, ya kan? 5 dan 5, L dan L. Nah, ini adalah istimewa. Nah, anak-anak kecil, anak-anak TK, anak kelas 1, kelas 2 itu suka nyanyi. Jangankan anak kelas 1, 2, 3 ya. Anak gede aja suka nyanyi. Nah, ini gampang banget untuk dikuasai oleh anak-anak jika kita ajarkan dengan nyanyi. Nyanyi gimana ya? Ini nyanyinya nyanyi naik beca. Tahu kan naik beca? Nah, naik beca ini diganti. Saya duduk di sini sambil bertopang kaki. Tahu ya? Itu lagu naik becak ya. Nah, ini diganti sairnya dengan lagu perkalian, lagu kawan ya, lagu kawan. Lagu kawannya seperti ini. SS 19, DD 28, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, ayo siapa bisa? SS, DD, TT, EE, LL, coba lagi ya, 1, 2, 3, SS 19, DD 28, TT 3 dan 7, EE 4 dan 6, LL 5 dan 5, ayo siapa bisa? SS, DD, TT, EE, LL. Begitu ya caranya. Nah, untuk menjawab perkalian ini sebenarnya kita harus tahu modal-modal dasar dulu ya. Modal dasarnya adalah perkalian 2, perkalian 3, perkalian 4. Perkalian 2, 3, dan 4 itu adalah modal dasarnya. Bagaimana cara mengajarkan perkalian 2, 3, 4 itu akan saya ajarkan di video setelah ini, gitu ya. Anggap kita sudah bisa nih, gitu ya. Sudah kita bisa ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba bagaimana caranya mencari perkalian 6 kali 7 ya. 6 kali 7 itu tidak usah dihafal. Tidak usah dihafal ya. 6 kali 7 caranya sebagai berikut. Kawannya 6 berapa? Kawannya 6 adalah 4. Ya kan? Kawannya 7 adalah berapa? Kawan 7 adalah 3. Kita kalikan 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. 12. Gitu kan? Kemudian dari sini kita kurangkan, terserah kamu mau kurangkan mana dulu, 6 kurangkan 3 atau 7 kurang 4. Hasilnya sama-sama 3, bener nggak? Sama 3, 7 kurang 4 3, 6 kurangi 3 juga 3. Enaknya kita kurangkan dengan angka yang gampang dikurangi ya. Saya kurangkan 6 sama 3 ya. Jadi ini kita kalikan, kemudian ini kita kurangkan gitu ya. 6 dikurangi 3 adalah 3 ya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 42. Bener ya? Oke, sekarang kita pelan dulu. Nanti kita bisa cepat ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Ya, kawannya 6 adalah 4 ya. Kawannya 7 adalah 3 ya. 4 kali 3 12. Nulisnya begini tuh ya. Kemudian ini saya kurangkan sama ini. Ini berarti 3. Hasilnya adalah 42 ya. Kemudian kita mulai yang ini. Ini kawannya berapa? 5 ya. Ini kawannya berapa? Ini kawannya 1. Kita kalikan 5 kali 1 adalah 5, ya kan? Kemudian kurangkan saja 5 dikurangi 1, 45. Mudah? Mudah banget. Asyik banget ya. Ini 3 sama 3. 3 kali 3 adalah 9, gitu kan? 7 kali kurangi 3 adalah 4, 49.
Oke, kemudian ini 1, ini 2, ya kan? Kemudian dikalikan ini 2, gitu kan? Kemudian kurangkan ini, kenapa nggak kesini? Boleh aja sebenarnya, nggak masalah, gitu kan? Tapi aku lebih suka 8 kurangin 1, hasilnya 72, ya. Lagi 6 kalikan 5, ini 4, sini 5, gitu kan? Kita kalikan 4 kali 5, 20, simpan ke sini 20, kemudian kurangkan saja 6 kurangi 5, itu 1, ya. Hasilnya adalah 1 tambah 2 adalah 30. Begitu ya. Kemudian di sini 2, di sini adalah 1, gitu kan. Kemudian kita kalikan ini 2, gitu kan. Kemudian saya kurangkan 9 dikurangi 2, 72, begitu, ya. Kemudian sini 3, ini 2, kalikan di sini 6, gitu kan. 8 dikurangi 3, 56, ya kan. Sini 4, sini 1. Kemudian kita kalikan sini 4, ya. Kurangkan 6 kurangin 1, 54. Oke. Kemudian 8 kalikan 6. 8 kalikan 6 ini 2. Di sini adalah 4 kalikan 2 kalikan 4, 8. Kemudian kurangkan 8 kurangin 4, 48, ya. Kemudian sini 3, di sini adalah 6, kita kalikan 18, gitu kan. Kemudian kurangkan 4 kurangin 3, 1. Jadi kita jumlahkan 28, ya. Kemudian di sini 3, di sini 5, kalikan 15, gitu kan. Nah, kemudian 5 dikurangi 3, 25. Jadi kita tambahkan 35, ya kan. 7 kalikan 5 adalah 35. Kemudian ini di 1 nih 3, dikalikan sini 3, ya. Kemudian kurangkan 7 kurang 1, 63. Yeay, begitu ya. Mudah sekali. Matematika asyik? Asyik banget. Oke. Oke, sekarang ya dengan dasar perkalian dasar yang tadi ya, kita coba kerjakan soal perkalian puluhan. Perkalian puluhan ya, perkalian puluhan itu kalau kita lihat soal seperti ini biasanya kan dikerjakan dengan cara susun ke bawah. Nah, mulai sekarang nggak perlu deh. Kalau mendatar ya mendatar dikerjain, kalau ke bawah dikerjain ya. Kalau untuk dengan cara mendatar seperti ini ya, ada triknya ya, ada trik caranya ayah dan bunda ya. Perhatikan ya, kalau sudah ada angka 90-an ke atas, kita lebih baik gunakan cara jitu, cara matematika asli. Caranya sebagai berikut. Kalau tadi kita bicara untuk bilangan bilang satuan itu adalah 10 ya, kawannya adalah 10, kalau ini nggak mungkinlah 10 ya, terlalu sedikit. Jangan ke 10, tetapi kita bulatkan ke atas yaitu 100 ya kan. Nah, otomatis 87 kawannya adalah 13, 95 kawannya adalah 5. Begitu ya. Selanjutnya kita kalikan 13 kali 5. 13 kali 5 itu adalah 65. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya kita kurangin. 87 dikurangi 5 adalah 82. Jadi jawabannya adalah 8265. Yeay. Sekarang kita coba yang ini ya. Yang ini berarti kawannya 75 berarti apa? 25 ya kan? 25. Kawannya 98 berarti 2 ya. Kemudian kita kalikan 25 kalikan 2. 2 kali 5 kali 2 itu adalah 50. Kemudian kita kurangkan 75 dikurangin 2 adalah 73. Bu, aku mau yang kesini, silakan nggak apa-apa, tapi kan enak ini nih, lebih mudah dikurangin gitu ya. Jadi 75 kali 98 itu adalah 7350. Oke. Kemudian 68, kawannya 68 berapa? Kawannya 8 adalah 32 ya kan. 94 kawannya adalah 4 ya. Kita kalikan berapa? Kita kalikan ini adalah 128. Oke, 128 gitu ya. Kemudian kita kurangin 68 dikurangin 4. 68 kurang ke 4 adalah 64. Jadi hasilnya adalah 6528 gitu ya. Terus kemudian ini 4, kemudian di sini 15, kita kalikan di sini 60 ya. Kemudian kita kurangkan 81 60. Kemudian di 12 ini 5, ini 60 ya. Kita kurangkan ini 83 60 ya. Kemudian di sini 8, di sini berarti 16 ya. Kemudian kita kalikan, kalau kita kalikan ini 821 ya. 128 ya kan, 128 betul, 128. Terus kemudian ini saya kurangin aja, berarti 78, 74 dikurangi 8 itu adalah 66. 74 dikurangi 8 adalah 66 ya, jadi dapatnya adalah 6728. Hei, hore ya. Oke, sekarang kita coba lagi.
Nah, dan Bunda, bagaimana ya dan Bunda? Matematika asyik kan? Mau lanjut? Atau sudah capek? Oke, kita lanjutin aja ya. Oke, kita coba nih yang ini nih. Sekarang gimana kalau soalnya bentuknya seperti ini nih? Ya, ya kan kalau kita cari kawannya angkanya kan gede kan? Ya, ini kan kawannya kan angkanya gede gitu. Berarti kan nggak efektif. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, caranya seperti ini ya. Perhatikan ya. Siapkan 3 kotak. Kenapa sih harus 3 kotak? Jawabnya ada karena ini kan ada 2 angka, ya kan? Dikali 2 angka, berarti kan maksimal ada 4 angka. Kemudian kurangannya dengan 1, yaitu jadinya 3 angka. Karena minimal hasil perkalian bilangan 2 angka dikalikan 2 angka, itu hasilnya adalah 3 angka, gitu ya. Berarti kita sediakan dulu 3 angka, gitu kan? Kita sediakan 3 angka. Nah, selanjutnya dari situ kita kalikan depan sama depan, gitu kan? Kemudian belakang sama belakang, ya kan? 1 kalikan 2 itu adalah 2, ya kan? 5 kalikan 2 itu adalah 10. 10 cara nulisnya begini, 10, gitu ya. Nah, kemudian habis itu kita kalikan 2 sama 2. 2 kali 2 adalah 4. 5 kalikan 1 adalah 5. 4 ditambah 5 adalah 9. Berarti kita hasilnya ada kita jumlahin. Ya, 1 tambah 9, 10. 3. Seperti itu. Kita coba lagi ya. Jadi yang pertama kita siapkan 3 kotak 3, ya. Kemudian kita kalikan ya, ini kalikan ini 2. Kemudian kita kalikan ini sama ini, 5 kalikan 2 10 gitu. Kemudian ini kita kalikan 2 kalikan 2 4. Kemudian 5 kalikan 1 adalah 5, ya. 4 tambahkan 5 adalah 9, ya. Dan sini hasilnya adalah 300 gitu. Kemudian yang ini kita siapkan 3 kotak gitu ya. Disiapkan 3 kotak, kemudian kita kalikan ini dengan ini, ya. 3 kalikan 3, 9, ya. Kemudian ini sama ini, 5 kalikan 5 adalah 25, gitu, ya kan. Kemudian kalikan silang, 3 kalikan 5, 15, 5 kalikan 3, 15. 15 tambah 15 adalah 30. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 2, gitu ya. Dan ini, siapkan 3 kotak, ya. Kalikan ini dengan ini, berapa? 12, ya kan. Kemudian kalikan ini sama ini, dapat 12, ya kan? Gitu kan? Kemudian silang, ini kali ini adalah 24, ini kali ini adalah 6. 24 tambah 6 adalah 30, ya. Jadi hasilnya adalah 1515. Oke, sekarang ini, ya, kita kalikan ini sama ini, 8. Kita kalikan ini dan ini, ya. Dan ini berarti 30, gitu kan? Kemudian kita silang, 10 kita silang 24, 34, ya kan? 10 tambah 24, 10 tambah 24 adalah 34, betul ya. Jadi 1170 ya. Karena ini kita coba, ini kita kali ini sama ini 18 gitu kan. Ini kita kali ini sama ini 40 gitu kan. 40, kemudian ini kita silang 24, kita silang 30, 24 tambah 30 adalah 70. Kita hasilkan adalah 2540. Oke, gimana? Asik? Asik? Asik banget? Banget? Asik. Oke. Nah, sekarang kita coba kayak gini karena dia sudah mendekati ke angka di atasnya, ini udah deket ya, deket dengan, kalau ini deket sama 1000 gitu kan, kalau ini deket dengan 10.000, kita pakai cara yang tadi prinsipnya ya, pakai kawan ya. Kita coba, ini sebenarnya cara yang tadi nih, yang pakai kawan ya. Bagaimana caranya? Perhatikan, mari kita coba ya. Ini kalau ini berarti didekati sama 1000 dong gitu kan. Nah, berarti kalau ini berapa kawannya? 15. Kalau ini berapa? 8. Oke, 15 kalikan 8 itu adalah 120, betul? Betul. Ya, selanjutnya kita kurangi aja. 985 dikurangin 8, 977. Udah selesai. Gitu ya. Terus kemudian yang ini, 987 ke 987. Ini kalau kita deketin ke 100, ini kawannya berapa? 1000, ini kawannya berapa? 13. Ini kan 13 gitu. 13 kali 13 adalah 100.
1169. Kemudian ini dikurangin berapa? 987. 87 dikurangin ini berapa? Berarti 74. Ya, gitu ya. Oke, sekarang ini berapa? Ini 2, ini 25 gitu kan. 25 ini 1000. Dan kemudian kita kalikan 2 kalikan 25 itu adalah 50 gitu kan. Kemudian yang ini kita kurangin ini 973 kan. Nah, kok yang lain kok semuanya ada ratusan ribu, ini cuman ini berarti ini ada yang kurang digitnya. Ini berarti tambahnya di sini gitu ya. Jadi perhatikan kalau misalnya ini bilangan-bilangan ini itu nilainya pasti akan mendekati 1 juta. Jadi nggak mungkin 97.350 itu nggak mungkin. Nanti di sini harus ada 0. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang ini nih. Nah, kalau yang ini kan berarti pendekatannya sama 10.000 nih. Ya kan? Kayak kawannya berapa nih? Berarti ini kawannya kan 14. Jadi 14 itu biar jadi 10.000 dia ketambah 14. Jadi kawannya 14. Ini 996 ya biar jadi 10.000 berarti tambahnya 4. Gitu kan? Kemudian kita kalikan kayak ini. Kita kalikan berapa nih? 56. Selanjutnya kurangin aja sama ini dikurangin. Jadi 99 86 82. Nah, sekarang kita cek ya. Kalau 1000 kali 1000 itu kan 1 jutaan gitu kan. Kalau 10.000 nah dipangkat 2 kan itu kan berarti kalau ini nolnya ada 6 kan. Nah, kalau ini kan nolnya kan ada 4 berarti kan ada 8 kan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kasih 1 di sini. Kita kasih 3 1 2 3 set 1 2 3 set berarti 100 juta. Nah, ini apakah make sense nih? Ini baru berapa nih? 998.256. Nggak mungkin. Pasti ada 0 yang kesempil di sini, ya kan? Berarti kan harusnya hasilnya harus mendekati ini. Berarti kita kasih 0-nya 2. Nah, kalau ini kan berarti jatuhnya adalah 99.820.056. Begitu ya? Tentang KPK ya. Nah, ini saya punya 5 soal gitu ya. Nah, kalau cara biasa ini diajari dengan bentuk lipatan gitu. Atau bisa juga dengan pohon faktor, bisa juga dengan cara tabel, cara pager gitu, cara pakai garis-garis gitu. Saya nggak tahu kenapa sampai sekarang belum ada kesepakatan nama gitu buat metode itu gitu ya. Namun itu semua adalah lama gitu ya. Nah, saya akan jelaskan cara cepat tanpa harus menghitung kelipatan semuanya itu. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan bahas hitung KPK dengan cara cepat. Untuk soal pertama yaitu 5, 6, dan 10. Oke, 5, 6, dan 10. Kita langsung saja ya bahas yang pertama nih 5, 6, dan 10 gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu tuh apa yang disebut dengan KPK. Gitu. Makanya belajar Indonesia ini itu mulai sekarang polanya harus diubah. Jangan sekedar menghafalkan rumus saja. Kita harus punya konsep pemahaman terlebih dahulu. Di kesalahan yang banyak terjadi ya, anak-anak belajar rumus tapi nggak ngerti ya. Rumusnya itu buat apa sih dipakainya? Nah, itu konsepnya. Ya. So, sebelum kita bahas ini ya, sebelum bahas ini, sekarang kita masuk ke movie time. Oke, silakan perhatikan video berikut ini. Cukup. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari video tadi? Ya, yang terpenting dari semua itu adalah pemahaman konsep. Nah, saya akan ajarin konsepnya ya. Insya Allah Ayah dan Bunda akan belajar dengan cepat ya. Pertama, apakah itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kita bicara tentang kelipatan, berarti kita bicara tentang perkalian, gitu kan? Kita bicara tentang kelipatan, kita bicara tentang perkalian. Kemudian kalau kita bicara tentang persekutuan, berarti kita mencari yang sama, gitu ya.
yang sama. Sedangkan kalau kita bicara yang kecil, kalau kita bicarakan yang kecil itu berarti kita harus cari dulu gitu ya, cari dulu ke apa namanya, kelipatan persekutuan yang memiliki angka yang Oke, saya akan ajarin konsepnya. Insya Allah ayah dan bunda itu akan belajar dengan cepat ya. Pertama, apakah itu KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih yang disebut dengan kelipatan? Kelipatan itu adalah perkalian ya kan? Kelipatan itu adalah perkalian. Kemudian persekutuan itu adalah sesuatu hal yang sama, ya kan? Terus kemudian kecil, ya, kecil yang terkecil ya. Yang terkecil ini adalah berarti kelipatan persekutuannya ya. Kita bisa dibagi dengan angka yang lain, gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah KPK itu. Jadi kelipatan persekutuan terkecil itu artinya adalah bilangan-bilangan yang memiliki kelipatan persekutuan yang sama gitu, tetapi dia itu angkanya bisa dibagi dengan angka yang lain gitu. Nah, berarti karena kita ingin mencari angka yang bisa dibagi oleh angka lain ya, maka yang kita pilih adalah angka yang terbesar gitu ya. Nah, untuk kasus 5, 6, dan 10 ini berarti yang terbesar ini adalah 10-nya. Soalnya yang terbesar adalah 15-nya, ini terbesar adalah 75, ini terbesar adalah 20-nya, dan ini yang terbesar adalah 48-nya. Gitu. Nah, karena yang terbesar ini adalah 10-nya, sekarang kita cek ya, apakah 10 ini merupakan KPK dari bilangan-bilangan yang lain gitu ya. Jadi kita cek ke 5. Betul ya, 10 itu adalah kelipatan 5, betul ya. Tetapi apakah 10 itu kelipatan 6? Bukan. Artinya 10 ini bukan merupakan KPK gitu. Berarti setelah itu dari 10 ini kita lipatkan. Kelipatan dari 10 setelah itu adalah 20 gitu kan. Nah, 20 kita coba ya, kita lihat apakah 20 itu kelipatan dari 5? Ya. Tapi apakah 20 itu kelipatan dari 6? Oh, tidak juga ya. Berarti tidak boleh pakai 20. Sekarang kita ke 30 ya. Ke 30. Sekarang 30 kita coba. 30, apakah 5 kelipatan 30? Yes. Apakah 6 juga kelipatan dari 30? Betul. Berarti ini KPK-nya adalah 30. Begitu. Ya. Udah kan? Nah, sekarang kita coba ya 15 ya. 15 itu apa? 6 itu apa kelipatan dari 15? Bukan. 10 kelipatan dari 16 juga bukan. Kalau udah satu bukan, berarti nggak usah lagi dicek yang lain ya. Gitu. Jadi langsung kita cari yang lain. Kelipatan dari 15 itu adalah 30. Nah, kita coba ya. 6 adalah kelipatan 30, yes. 10 adalah kelipatan dari 30, yes. Berarti jawabannya adalah 30. Gitu ya. Sekarang ini 75 ya. 75, kita mulai dari 25 kelipatan dari 75, iya. 50 kelipatan dari 75 enggak? Iya, berarti 75 itu adalah KPK, begitu kan? Mudah kan? Yes, mudah ini. Syik ya. Nah, terus kemudian yang ini ya 200 ya, kita cek 100 kelipatan dari 200, yes, tetapi tidak di sini. 150 bukan kelipatan dari 200. Berarti kita harus lipatkan 200 menjadi 400. Ya. Sekarang 100 bisa jadi kelipatan dari 400, yes, tapi 150 enggak, ya kan? Berarti bukan 400, melainkan kelipatannya lagi 600. Sekarang 100, apakah kelipatan dari 600? Yes. 150, apa kelipatan dari 600? Ya, kali 4 kan? Berarti KPK-nya adalah 600. Begitu. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini angkanya banyak banget ya, tapi sebenarnya juga gampang ini ya. Kalian bulatkan dulu yang paling besar, kita cek. 6 kelipatan dari 48, yes ya. 8 kelipatan dari 48, yes. 12 kelipatan dari 48, yes. 16 kelipatan dari 48, yes. 24 kelipatan dari 48, yes. Berarti KPK-nya adalah 40. Yeay. Satu soal 3 detik tadi ya. Oke, next ya. Banyak anak-anak yang langsung pusing ya kalau ngeliat soal seperti ini. Ini biasanya kalau dikerjakan ini caranya, ada nggak sih yang kerjain caranya pakai cara dijadikan pecahan biasa dulu kemudian disamakan penyebutnya gitu? Ada ya, pasti ada nih ya. Pasti kalau ngerjain soal seperti ini satu kertas ini pasti ketemu gitu ya. Dan ternyata soal ini cukup bisa dikerjakan dengan satu langkah. Percaya nggak?
Oke, saya kasih dasarnya dulu ya. Oke, dasarnya dari ini dulu nih. Nah, kita ke sini ya. Oke, kalau ini mah gampang banget ya untuk menyelesaikan soal pecahan yang terdiri dari dua bilangan seperti ini. Caranya adalah kita bikin konsep kupu-kupu ya, kalikan sini, ini berarti 35, kemudian ini disilang ini 7, ini 5, 7 tambah 5 adalah 12, selesai. Kalau mau disederhanakan, silakan sederhanakan ya. Kemudian kalau ini berarti dikalikan ya, ini berarti 21 gitu kan. Ya, bikin kupu-kupu ya. Ini 3 kali 3 9, 7 kalikan 1 7, 9 dikurangi 7 adalah 2. Mudah ya. Kemudian ini 20, kemudian ini disilangnya 5, ini disilangnya 4 gitu kan. Langsung dapatnya 1/20 ya. Kemudian ini disilang, ini berapa? 15 gitu kan. Kemudian 2 kalikan 3 6, 5 kalikan 1 5, 6 tambah 5 11. Mudah ya? Ini memang mudah ya. Oke, sekarang kita ke sini nih. Nah, ke sini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu sebenarnya bisa dikerjakan dengan satu langkah. Perhatikan ya. Pertama kita jumlahkan dulu ini sama ini. Ya kan? Berapa? 10 ya. Oke. Selanjutnya ya, kita kalikan ini sama ini. Ini berapa? 20 ya kan. Kemudian silangkan ini sama ini. 5, 1 kali 5, 5, 4 kalikan 1 adalah 4, 5 tambah 4 adalah 9, selesai gitu kan. Kemudian ini sama ini kurangkan ya, ini berapa? Ini adalah 5 gitu kan. Selanjutnya kalikan ini 30, kemudian ini disilang, 1 kalikan 6 adalah 6, 5 kalikan 1 adalah 5, 6 dikurangi 5 adalah 1 gitu ya. Kemudian ini kita jumlahkan, 8 tambah 1 9, kemudian ini dikalikan, ini adalah 27 ya. Kemudian silang ke sini, 2 kalikan 3 6, 9 kalikan 1 9, 6 tambah 9 15. Mau dibagi boleh, kita bagi 3 boleh. Kenapa? Karena semua bisa dibagi 3. Ini nggak usah dibagi 3. 9 15 bagi 3 itu adalah 5 ya. 27 bagi 3 9. Ini bisa diperkecil jadi begini ya. Terus kemudian ini kita kurangin aja nih 4 gitu kan. Kemudian dikali 10 gitu kan, kali silang ini 5, kali silang ini 8 ya. Ini hasilnya adalah ini kali ini 8, ini kurang 5 berarti 3, selesai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah kita dapat dasarnya tadi, sekarang kita coba nih soalnya kayak gini. Ini soalnya bukan soal tadi nih, tapi agak sedikit lebih mudah ya. Kalau 3 pecahan begini, caranya jumlahin dulu lah yang depan sama depannya dulu. Kita jumlahin berapa nih jadinya? 15 per ya, ini kali ini berapa? 15 gitu kan. Ini disilang, 3 kali 1 adalah 3, 5 kali 1 adalah 5, 5 tambah 3 8 ya. Selanjutnya dikurangi 4 1/2 gitu kan. Kita kurangin ini sama ini berapa? 11 ya kan. Kemudian ini kita kalikan, ini 30 gitu kan. Silang ini 16, ini disilang adalah 15. 16 dikurangi 15 adalah 1. Jadi 11 1/3 gitu ya. Kemudian ini. Kemudian kalau ini ya, berarti ini kita kalikan ini kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu, jadinya ini hasilnya adalah 11 ya kan. Kemudian dikalikan ini 10, kemudian di sini kalikan ini sama ini 4. Jadi kalikan ini sama ini 1, 4 tambah 5 adalah 9, dikurangi 3/2/3, 3/2/7 ya. 11 dikurangin 3 itu adalah 8, kalikan ini ya, ini kalikan ya kan 70, silang ini sama ini 63 dikurangin 20 berarti 43 gitu ya. Nah artinya kita bisa menjawab yang tadi dong ya, yang tadi depan. Kalau begini bagaimana? Berarti tinggal kita jumlahkan ini sama ini 40 ya. 40 per ini kali ini 21. Ini kali silang ini 3, ini kali ini 7. Berarti 10 gitu kan. Dikurangi 20, 2/5 ya kan. Ini kurang ini adalah 20. Nah, ini adalah 105. Ini 5 dikurangi 42. 50. 10 kali 5 adalah 50. 50 dikurangi 42 itu adalah 8. Oke, jawabannya adalah 28/105. Gimana? Asyik? Asyik banget. Tangan dulu dong kita semua. Oke.
Oke. Terakhir nih. Nah, mengurutkan pecahan. Nah, soal ini klasik banget, sering banget keluar di persoalan anak-anak kita, gitu ya. Kita mengurutkan, biasanya kita menyamakan dulu pecahan, pembilangnya, ya maaf penyebutnya. Kita samakan bawahnya ini, penyebutnya kita samakan. Oh itu efeknya kan banyak banget ya, lama banget gitu. Ini tidak keren menurut saya. Kemudian berpikir untuk mendesimalkan. Lah, mendesimalkan berarti mendesimalkan 5 bilangan. Ya, masih kurang keren gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya yang paling keren ya, yang paling asyik itu adalah kita kasih aja angka yang sama semua pecahan yang di sini gitu. Kalau kita kasih kue gitu ya ke anak kita gitu. Kalau adilnya kan kita kasih ke semua anak kita. Anak kita ada 5 ya, 5-5 kita kasih kue gitu ya. Sama di matematika juga sama gitu ya. Berarti kita kasih angka yang sama. Angka berapa? Angka yang asik adalah angka kelipatan 10 gitu ya. Angka kelipatan 10 itu kan asik banget gitu ya. Ya. Kenapa? Karena efeknya luar biasa nih kalau dikalikan 10. Kita coba ya, kita kalikan 10. Kita kalikan 10 nih jadinya ini kita kalikan 10 gitu kan. Nanti kalau misalnya kalikan 10 nggak bisa, kalikan 100 gitu aja gitu ya. 10 dibagi 4, 10 dibagi 4 kan 2,5. 2,5 tuh saya bikin 2 plus gitu ya. Kemudian 20 bagi 5 tuh kan sekitar 4 ya memang ya. 30 bagi 6 itu adalah 5. 40 bagi 7 tuh kan sekitar 5 ya. 5 berarti 5 lebih kan, 5 lebih. 30 bagi 10 itu adalah 3. Nah, dari sini kan ketahuan nih. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti yang pertama adalah ini yang pertama. Terus kemudian ini yang kedua, ya. Ini yang ketiga. Ini yang keempat dan ini yang kelima. Ya, kita urutkan dong. Kita tulis lagi bilangannya. Berarti yang pertama adalah 1/4. Kemudian kedua adalah 3/10. Kemudian 2/5. Kemudian 3/6 dan 4/7. Hore, gampang ya? Nah, sekarang kita coba lagi nih, kita coba. Oke, kita coba ya. Kita coba ini. Oke, ini mudah sekali, tinggal kita tambahin 0 aja, selesai. Ya. Ini 40 bagi 5 adalah 8, ini adalah 10, ini berarti adalah 5, ini berarti adalah 7, dan ini berarti adalah 20 bagi 7 berapa? 20 bagi 7 adalah 2 lebih ya. Urutkan dari yang terbesar berarti kan ini yang kedua ya kan, ini yang ketiga, kita urutkan ini berarti yang keempat, dan yang terakhir adalah ini yang kelima ya. Oke, mudah banget kan? Yeay, kita sekarang buat diri sendiri ya, hebat, luar biasa ya. Oke, dan Bunda, ini adalah materi yang akan diajarkan di Matematika Asyik. Silakan dicoba ya, diajarkan kepada putra-putrinya. Insya Allah pasti akan ada perubahan ya. Oke. Dan Bunda, apakah bermanfaat? Masih banyak trik Matematika Asyik yang belum dibagi. Penasarankah? Jawabnya sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.